Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyoga Prasetya dengan NIM F1G1240079. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah database, dan itu diberikan pada tugas satu. Studi kasus yang saya ambil yaitu database di gudang pupuk. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah pergudangan tentunya ada 3 poin utama yang harus diperhatikan. Yang pertama ada gudang itu sendiri, di mana tempat menyimpan barang. Kemudian yang kedua ada jenis barang yang disimpan, dalam hal ini pupuk. Kemudian yang ketiga bagaimana barang tersebut didistribusikan, yaitu poin distributor. Langsung saja kita masuk pada pembuatan database-nya. Masuk pada exam, jalankan start, lalu masuk di command prompt-nya, mysql min u. Oke, sekarang sudah kita masuk pada MySQL-nya. Langkah selanjutnya yaitu membuat database-nya. Saya memberi database-nya pergudangan pupuk. Oke, selanjutnya kita cek apakah database kita sudah terdaftar. Ternyata sudah ada. Langkah selanjutnya membuat tabel. Poin pertama tadi yang akan kita buat yaitu gudang. Kita masuk dulu di database-nya, use database pergudangan pupuk. Oke, sekarang sudah kita masuk. Kita akan buat tabel untuk gudang, di mana syaratnya itu minimal 10 atribut, di mana harus 5 variabel tipe data yang berbeda. Di sini sudah kita punya 10 struktur tabel dalam gudang, 10 atribut. Langsung saja kita buat. Yang pertama ada ID gudang menggunakan int. Kita kasih saja 10. Terus yang kedua ada nama gudang menggunakan tipe data varchar. Kasih saja 20. Terus yang ketiga ada alamat varchar juga. Kasih juga 20. Terus yang ketiga ada kapasitas gudangnya. Ini int saja. Kita beri saja 10. Setelah itu luasnya menggunakan tipe data desimal. Desimal itu kasih ya. Habis itu tanggal berdirinya gudang tersebut. Itu menggunakan temdate. Oke. Terus waktu operasional gudangnya. Itu menggunakan time. Terus status aktif. Apakah gudang tersebut masih beroperasi atau tidak?
kita kasih buelan IP datanya, terus emailnya, email gudangnya, kita kasih saja varchar 20 panjang karakternya. Yang terakhir untuk catatan teks. Oke, terkurung. Ternyata ada kesalahan sedikit. Kita lanjut membuat tabel untuk gudangnya. Create table gudang. Yang pertama ada ID gudang menggunakan integer. Kita beri 10 saja. Terus yang kedua ada nama gudang. Kita beri varchar 20. Terus ada alamat gudang. Alamat menggunakan varchar juga. Kita beri dia panjang 30 karakter. Setelah itu kapasitas gudangnya jadi integer 20. 10 saja. Kapasitas. Setelah itu ada luas gudangnya. Luasnya itu kita menggunakan desimal 10. Setelah luas, tanggal berdiri gudangnya atau tanggal didirikannya sebuah gudang. Kita menggunakan IP data date. Terus masuk di waktu operasional gudang tersebut. Kita menggunakan time. IP data time. Setelah operasional, kita kasih masukkan status aktif. Apakah gudang tersebut masih beroperasi atau tidak? Kita menggunakan oke. Setelah itu kita masuk pada email varchar kasih 20 juga. Setelah itu catatan teks. Datanya teks. Oke, selesai. Kita ketik kurung. Oke. Kemudian kita lanjut untuk membuat tabel kedua. Kita masuk pada tabel jenis pupuk. Sudah saya siapkan di sini ada 10 atribut di mana minimal 5 tipe data yang berbeda dalam satu identitas. Kita buat lagi tabel untuk jenis pupuk. Jenis pupuk. Kekurung. Yang pertama ada ID pupuk. Kita kasih integer 10. Terus kita lanjut pada jenis pupuk. Masuk varchar saja 20 panjang karakternya. Terus kasih masuk satuan barangnya. Kita beri tipe data varchar 10 panjang karakternya. Terus masukkan harganya dengan tipe data desimal 10. Terus kita kasih masuk stok awal yang ada di gudang
Stok awal itu menggunakan integer 20, 10 saja. Setelah stok awal masuk pada tanggal masuknya itu barang, tanggal masuk pupuknya, supaya bisa ditahu kapan barang tersebut masuk, kita menggunakan time date. Terus kita lanjut pada masa edarnya atau kadaluarsanya barang tersebut. Kita kasih tipe data date 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masuk pada statusnya. Aktif. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ID sudah. Oh, kita mendapatkan nama pupuknya ya. Oke, apa-apa. Lanjut nama pupuk belajar. Nama pupuknya kita kasih varchar saja. Varchar 20. Oke. Terakhir deskripsi. Menggunakan tanda teks. Oke, selesai, kita tutup. Oke, untuk tabel jenis pupuk sudah selesai. Kita lanjut pada distributor, yaitu yang menyalurkan barang. Kita buat tabelnya. Terakhir, tabel distributor. Distributor, oke. Yang pertama ada ID distributor. Kita masukkan dengan tipe data integer saja. Setelah itu masukkan nama distributornya. Kita menggunakan oke, sedikit kesalahan. Buat kembali tabelnya. Tabel distributor. ID distributor. Dan tipe data integer 10. Oke. Setelah itu nama distributornya menggunakan varchar. Varcharnya itu 20 saja. Setelah itu ada alamat menggunakan varchar. Alamat itu 20 juga. Setelah alamat ada yang namanya kontak, nomor HP, varchar juga. Varchar 20. Setelah itu alamat email sebuah distributornya. Varchar juga. Nomor varchar itu kasih 20 panjang teks. Oke, setelah email tanggal join di atau tanggal daftar bergabung distributor tersebut menggunakan time date. Oke, setelah itu masukkan atribut total pengambilan. Tipe data integer ini menandakan berapa barang yang diambil. Terus kita masukkan packing menggunakan desimal 20.
Setelah rating desimal, status aktif. Apakah distributor tersebut aktif atau tidak? Kita menggunakan boolean. Terus masukkan catatan. Gunakan teks. Oke, tutup. Oke, baik, saya perbesar gambarnya. Kita sudah membuat database pergudangan di mana memiliki tiga entity. Yang pertama gudang dengan 10 atribut di dalamnya, di mana minimal 5 tipe data yang berbeda dapat dilihat. Kemudian yang kedua, tabel untuk jenis pupuk. Sama juga memiliki 10 atribut dengan masing-masing tipe data yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada tabel distributor, sama mempunyai 10 atribut juga dengan minimal 5 atribut tipe data yang berbeda. Sekarang kita akan mengecek tabelnya. Sekarang sudah kita buat tadi tiga entity, yaitu gudang, tabel jenis pupuk, sama tabel distributor. Sekarang kita cek tabelnya. So, ya, jadi database kita namanya pergudangan pupuk, di mana tiga diantaranya itu sudah masuk tadi, gudang, distributor, sama jenis pupuk. Sekarang kita cek tiap tabelnya lagi, apakah atributnya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini gudang dulu. Ya, begini tampilan untuk tabel gudang. Sudah seperti yang kita inginkan. Terus kita masuk lagi untuk pengecekan tabel pupuk, jenis pupuk. Ya, sama sesuai yang telah kita bikin tadi dengan 10 tipe data, 10 atribut masing-masing tabel. Kemudian yang terakhir kita cek untuk distributor. Sama juga sudah berhasil kita buat database pergudangan pupuk yang memiliki 3 poin utama, yaitu gudang, jenis pupuk, sama distributor. Lanjut pada materi. Entitas, struktur tabel sudah tadi kita buat, sama struktur tabel jenis pupuk sudah, distributor sudah. Kemudian kita lanjut soal. Untuk menentukan jenis database yang digunakan, apa yang menjadi acuan dalam pemilihan database tersebut? Jawabannya adalah yang pertama, jenis data yang disimpan. Jika data terstruktur, tabel stok seperti yang kita buat tadi, itu tabel stok pupuk, transaksi distribusi, cocok pakai RDBMS. Terus yang kedua, konsistensi dan kecepatan. Terus yang ketiga, biaya dan kemudahan pengolahan. Seperti yang kita gunakan tadi, pengolahannya mudah dipahami. Dan mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.